Pemilik restoran Vegan Paradise menghubungi polisi. Ada yang menyerang chef kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit lalu. Sainganku pasti ngirim orang untuk mengacaukan bisnisku. Saat datang ke restoran itu, polisi menemukan bahwa ada 3 orang yang berada di area staf selama kejadian berlangsung. Koki pertama lagi motong bawang waktu si chef diserang. Dia bilang, air mata bikin penglihatannya kabur. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Koki kedua lagi ngupas udang waktu kejadian. Katanya dia sambil dengerin lagu pakai earphone. Dia nggak denger apa-apa. Orang ketiga, si pramusaji, katanya dia lagi nyajiin limun di luar. Siapa yang bohong? Koki kedua yang menyerang si chef. Nggak mungkin ada udang di restoran vegan. Eric lagi makan siang di kafe. Suatu saat dia pergi ke toilet dan meninggalkan smartphone-nya di meja. Saat kembali, HP-nya hilang. Eric lihat ada orang yang meninggalkan kafe itu dan mengejarnya. Eric menghadangnya saat orang itu mau masuk mobil dan memintanya mengembalikan gadgetnya. Tapi kata orang itu, dia nggak tahu apa-apa soal HP. Dia bilang dia cuma nganterin temannya ke kerjaan. Lalu dia menunjuk ke 2 orang yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung menelepon polisi. Kenapa ya? Orang itu berbohong, mobilnya itu sport car convertible dan cuma ada 2 kursi, nggak mungkin muat buat 3 orang. Polisi mendapatkan panggilan dari rumah seorang kaya raya yang tak kunjung kembali dari joggingnya. Saat beberapa petugas datang, mereka menanyakan asisten rumah tangga, istri si jutawan, dan sopirnya. Si asisten bilang, waktu Pak Jo jogging, dia memintaku menyiapkan sarapan dan aku langsung kerja. Tapi ini udah 3 jam, dia belum pulang juga. Istrinya juga khawatir. Aku lihat dia tadi pagi, tapi dia buru-buru. Kami cuma sempat saling menyapa, terus aku langsung pergi kerja. Si sopir bilang ke polisi kalau dia menunggu bosnya di mobil, sambil lihat-lihat sosial medianya. Siapa yang tahu sesuatu tentang hilangnya sang jutawan itu? Si asisten yang bohong. Kalau memang udah motongin apel untuk sarapan 3 jam lalu, apel itu pasti udah mencoklat sekarang. Ya ampun, kasihannya Dwi. Ada yang ngeprank pakai ember cat ke dia. Coba lihat teman-temannya dan cari siapa pelakunya. Pasti si Jimmy. Lihat aja celananya, ada bercak cat di sana. Sekarang lihat cewek-cewek ini. Siapa yang bisa lolos duluan? Si cewek pertama, kukunya panjang dan cantik. Pasti dia punya kikir kuku buat ngerawat kukunya itu. Itu bisa dipakai buat motong tali. Salah satu orang di kereta ini menyembunyikan harta karun. Siapa ya kira-kira? Wanita ini, dia kayaknya hamil, tapi kok perutnya kotak? Lihat 2 cewek ini, siapa yang bakal lolos duluan? Si cewek di sebelah kanan, dia belum nyentuh makanannya, karena dia pakai sendoknya untuk menggali terowongan. Cewek yang di kanan akhirnya berhasil lolos, tapi terowongannya pecah jadi 2. Yang satu penuh dengan ular dan di terowongan lain ada api yang membara. Dia harus gimana nih? Dia harus menggali terowongan lain di atas 2 terowongan itu. Kan dia masih punya sendok. David adalah dealer barang-barang antik yang terkenal di kotanya, tapi banyak banget orang yang iri sama dia. Pria itu punya putri cantik yang bernama Lisa. Suatu malam, saat si ahli barang antik itu sibuk di ruang kerjanya, teleponnya berdering. Terdengar suara seorang pria yang mengatakan, "Anakmu kami sandera, kalau masih mau melihatnya,
David harus menyerahkan koleksi perhiasan ke orang yang lagi nunggu di depan pintu. David meminta untuk bicara dengan putrinya. Dia mengajukan satu pertanyaan. Aku punya 2 tangan, tapi nggak bisa menggaruk diri sendiri. Apakah aku? Saat David tidak mendapatkan jawaban, dia bilang, itu bukan anakku. Lantas menutup teleponnya. Apa jawaban teka-tekinya itu? Lisa pasti akan tahu kalau yang dimaksud ayahnya adalah jam. Butuh 9 tahun untuk membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Setiap setahun sekali, para pembangun berhasil melipat gandakan tingginya. Berapa tahun yang dibutuhkan sampai pencakar langit itu mencapai setengah dari tinggi maksimalnya? 8 tahun. Kalau pembangunannya melipat gandakan tinggi bangunan itu setiap tahun, pencakar langit itu mencapai setengah tinggi keseluruhannya 1 tahun sebelum rampung. Bagikan 30 dengan 1/2 dan tambahkan 10. Berapa yang kamu dapat? Jawaban yang benar adalah 70. Kebanyakan orang pasti membagi 30 dengan 2 dan menambahkan 10, lalu mendapatkan 25 sebagai jawaban. Tapi kalau kamu membagi suatu angka dengan bilangan pecahan, kamu seharusnya mengalihkannya dengan bilangan penyebutnya, yaitu angka di bawah garis. Oleh karena itu, 30 dikali 2 ditambah 10 sama dengan 70. Kamu berada di tengah-tengah hutan dan ada 3 jalan di depanmu. Jalan pertama dipenuhi batu bara panas. Jalan kedua dingin banget, kayak di kutub utara. Dan jalan ketiga penuh dengan paku tajam. Jalan mana yang harus kamu pilih? Pilih jalan yang kedua. Es itu pasti bakalan mencair. Soalnya deket banget sama batu bara panas. Udah 2 hari polisi mencari Kito. Pria itu pergi hiking dan belum kembali. Akhirnya dia ditemukan. Ada yang menghantam kepalanya dengan batu dan dia pingsan di semak-semak. Kito cuma bisa bilang, teman, lalu pingsan. Polisi punya 3 orang tersangka. Semuanya teman Kito. Zakaria bilang, beberapa hari terakhir dia di kantor, lagi siap-siap untuk konferensi. Jerry bilang kakinya terkilir dan dia udah 4 hari bed rest. Billy bilang dia ada perjalanan bisnis ke New York. Dia bahkan menunjukkan boarding pass-nya ke polisi. Siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan Kito? Billy cuma menunjukkan satu boarding pass ke polisi. Terus gimana dia balik dari New Yorknya? Alibinya mencurigakan. Jordan udah telat banget mau interview kerjaan, tapi waktu dia nyetir mobil ke gedung kantor itu, dia nyadar kalau di sana nggak ada tempat parkir yang kosong. Dia memutuskan untuk parkir agak jauh dari pintu masuk. Waduh, meski ada beberapa kendaraan lain, ternyata di sana dilarang parkir. Untungnya, Jordan dapat ide dan nggak jadi ditilang. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil surat tilang dari mobil lain dan menaruhnya di kaca depan mobilnya. Jadi kelihatannya dia udah ditilang. Aku nggak bilang solusinya jujur loh. Hari itu Logan, si chef terkenal, bakal kedatangan beberapa tamu penting di restorannya. Dia cemas karena masa depannya tergantung pada penilaian tamu-tamu itu terhadap makanannya. Semuanya harus sempurna. Tersisa 1 jam lagi sebelum tamu-tamu itu tiba. Saat itulah Logan sadar ada yang meninggalkan bekas tangan warna merah di baju putih bersihnya. Dia memeriksa bekas itu. Ternyata saus tomat. Logan tahu beberapa koki di sana nggak suka sama dia. Coba lihat mereka dan bantu sang chef untuk menentukan siapa yang bersalah. Ada sepasang sarung tangan berbercak merah di tong sampah. Satu-satunya orang yang nggak pakai sarung tangan adalah koki di sebelah kiri. Dia yang mengotori seragam Logan. Linda lagi di kafe sama pacarnya. Kencan mereka nggak begitu lancar. Suatu saat mereka marah dan mulai debat.
Tiba-tiba, pramusaji datang ke meja mereka dan menyerahkan sesuatu ke Linda. Kertas yang berisi sebuah kata yang ditulis dengan aneh. Trouble? Linda bingung. Apa maksudnya? Kamu tahu nggak? Ini permainan kata. Si pramusaji khawatir dan nanya ke Linda dalam bahasa Inggris. Are you in trouble?